semuanya, selamat wayahkil ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini Mamang bakal memperkenalkan sebuah manhwa yang berjudul Bangkitnya Pewaris Keluarga Tianzong. Manhwanya sendiri bergenre action, adventure, murim, dan regresi. Manhwa ini mengisahkan seseorang yang bernama Yong Hwarin, seorang pewaris klan Tianzong yang memiliki penyakit hingga membuatnya menyerah pada jalan seni bela dirinya dan hidup sebagai seorang pedagang setelah menikah dengan keluarga lain. Namun, di saat Hwarin membawa penyesalan hingga saat-saat terakhirnya, secara tak sengaja dia teregresi ke masa lalu yang dia pikir tak akan pernah dialami lagi. Hwarin pun kembali ke masa-masa kelamnya, di mana di saat dia berada di titik terendahnya dia bersumpah jika takdir baru akan terlahir kembali melalui tangannya sendiri. Dan mari kita mulai sedikit kisahnya. Malam itu, di sebuah distrik paling ramai di kota Henan, terlihat begitu banyak orang yang tengah menikmati malamnya, entah sekedar mengajak keluarganya jalan-jalan ataupun bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Di tengah hiruk pikuk orang-orang di sana, ada seorang yang begitu menarik perhatian mereka, di mana ada seorang pria gemuk yang telah menghabiskan berpiring-piring makanan di sebuah restoran. Hei, haruskah kita menghentikannya? Dia bisa saja mati karena kebanyakan makan kan? Tapi kenapa dia sampai menangis ketika menikmati makanan yang seperti itu? Namun, meskipun kebanyakan dari mereka bereaksi seperti itu, para penduduk sekitar yang sudah biasa melihat kesehariannya sama sekali tak merasa heran seperti itu. Karena pria gemuk tersebut sudah terkenal di kota Henan. Dia adalah seorang pedagang yang berhasil melakukan pencapaian yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yang mana menyatukan Merchant Union di seluruh Henan. Sehingga orang-orang pun menjulukinya Grand Merchant Yong Hwarin dari Merchant Union Sky Ocean. Kemudian, meski mereka semua membiarkannya begitu saja, seorang pelayan yang sudah melayaninya bertahun-tahun, sebut saja Hyunhwa, tentu tak bisa tinggal diam seperti mereka. Tolong berhenti, orang normal makan 3 kali sehari, sedangkan Anda makan makanan untuk 3 hari dalam sekali makan. Tolong berhentilah, aku tak percaya. Anda dulunya adalah orang yang terkenal tampan saat masih muda. Anda hanya akan menyakiti diri Anda sendiri loh. Tuan Hwarin yang berilang air mata pun menekankan. Tapi, kalau aku berhenti makan, hal itu akan terus menghantuiku. Maksudku, hari yang buruk itu. Mendengar perkataannya, meski Hyunhwa memahami alasannya, kekhawatiran akan kesehatan tuanya membuatnya membalas. Kalau begitu, apa Anda ingin mati dengan hidup seperti ini? Seketika itu juga, Pak Hwarin yang mengerti kekhawatirannya pun menghentikan makannya, di mana ia memutuskan untuk kembali ke kediamannya. Sesaat kemudian, di jalannya kembali ke kediamannya menggunakan kereta kuda, Tuan Hwarin yang merasa begitu hampa dengan keadaannya menuturkan, semua kekayaan ini terasa tak berarti lagi bagiku. Aku sudah mencoba menutupi luka yang tak akan pernah sembuh dengan makanan dan perhiasan yang melimpah. Katanya, rasa sakit kehilangan seseorang harus diobati dengan orang lain. Tapi aku terus mendapatkan mimpi buruk pada hari itu. Sudah berapa tahun berlalu sejak aku menjadikan Merchant Union Sky Ocean menjadi rumahku. Tapi kau terus memanggilku Tuan Muda daripada kepala merchant. Hyunhwa begitu mengkhawatirkannya pun membalas, Tuan Muda, tidak peduli seberapa lama waktu akan berlalu, Anda akan selalu menjadi Tuan Muda dari klan Tianzong bagiku. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Tuan Hwarin pun mengelus bekas luka di dahinya sembari berpikir, Hyunhwa, baru kali ini aku sadar kalau kerutan di wajahmu mulai terbentuk saat aku meninggalkan klan dan menikah dengan keluarga lain. Kau mengikutiku dan terus melanjutkan melayaniku. Kau itu bukan hanya sekedar pelayan, tapi sudah menjadi keluarga bagiku. Hyunhwa, kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah mati dari dahulu. Pada hari itu, saat klan Tianzong menemui akhirnya. Dahulu, aku membenci keluargaku sendiri. Aku benci ayahku lebih dari apapun di dunia ini. Bahkan, aku membuat patung untuk menggantikanku.
jika ayah ingin menemuiku. Tak lama setelah hari itu, aku benar-benar memalingkan tubuh dari keluargaku. Meskipun menjadi anak tertua dari klan bela diri yang dulu pernah berkembang, aku dijual ke Merchant Union Sky Ocean dalam pernikahan yang telah diatur. Dan aku tak menolak hal itu. Beberapa tahun setelahnya, klan Tianzong diserang oleh sekte Debi. Saat itulah aku akhirnya menyadarinya. Saat melihat klanku ditekan oleh api yang membara, sama seperti aku membenci ayahku, aku juga sangat menyayanginya sekali. Penyesalan yang kurasakan membuatku marah, hingga aku berusaha menghancurkan patung penggantiku dengan kepalaku sendiri. Akan tetapi, Yuanhua menghentikanku dan terus menemaniku hingga sampai saat ini. Dengan pikiran seperti itu, tanpa tahu jika ada sesuatu yang mendekati kereta kudanya, Tuan Huarin pun berkata, "Mulai sekarang, aku akan berubah. Aku akan memperbaiki hubungan dengan istriku, dan aku janji akan menghilangkan lemak sialan ini. Aku punya terlalu banyak waktu untuk bersedih. Jadi, aku pastikan akan melayani keluargaku yang sekarang dengan baik. Ya, meski aku memang khawatir dengan sifat dingin istriku itu. Yuanhua, kau sudah seperti keluarga bagiku." Namun, baru saja Yuanhua akan membalas perkataannya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melesak masuk kereta kudanya dari jendela tepat di belakangnya. Saking kuatnya dan cepatnya lesakan itu, Tuan Huarin pun terlempar keluar tanpa bisa melakukan apapun. Ternyata, sesuatu yang melesak menembus kereta kudanya adalah seorang pak tua berambut putih yang telah terluka parah. Ditambah lagi, meski ia berhasil selamat dari lesakan itu karena tertahan oleh sebuah pohon, sekelompok orang yang menyerangnya telah tiba di sana, di mana mereka langsung menghujamkan pedangnya sembari berkata, "Sudah kubilang kalau tak ada jalan kabur untukmu. Jadi, ini akhir dari Demonic Master yang dikatakan hebat itu ya. Selamat jalan, masterku yang terhormat." Mendengar hal itu, Pak tua itu yang merupakan Demonic Master yang dikhianati murid-muridnya berteriak, "Kau dan Blood Demon Castle bajingan. Kalau aku tak bisa menggiling dan meminum darah kalian hidup-hidup, aku takkan dipanggil sebagai Demonic Master." Tepat setelah teriakannya itu, Patua Demonic Master pun melepaskan energi demoniknya, membentuknya seperti sebuah ledakan yang mampu mengempaskan murid-murid yang mengkhianatinya. Sementara itu, Tuan Huarin yang baru terbangun setelah terlempar keluar dari kereta kudanya sama sekali tak bisa menengah terkejutannya ketika melihat pelayannya, Yuanhua, yang terbaring berlumuran darah tak jauh dari tempatnya. Seketika itu juga, Tuan Huarin pun berlari ke arahnya. Sayangnya, semuanya telah terlambat. Yuanhua telah menghembuskan napas terakhirnya, hingga Tuan Huarin yang membopong tubuhnya hanya bisa menangisi kepergiannya. Tidak, kenapa? Kenapa sebenarnya dengan semua kemalangan ini? Di saat yang sama, Patua Demonic Master yang sekarat nampak berusaha keras untuk menemukan tubuh baru agar bisa menggunakan teknik Spirit Possession sebelum jantungnya berhenti. Lalu, entah itu suatu keberuntungan atau kemalangan, Patua Demonic Master malah dihampiri oleh Tuan Huarin yang begitu murka padanya. "Hei, orang tua, aku kehilangan anggota keluargaku. Karena dia harus mengalami semua ini. Kenapa? Kenapa aku harus datang bertarung di sekitar sini? Cepat katakan sesuatu. Keluargaku bersedia mati." Tentu saja, Patua Demonic Master langsung memanfaatkan momen itu untuk menekan titik tekan di tubuh Tuan Huarin, hingga Tuan Huarin terbaring kaku tak bisa menggerakkan tubuhnya. Kemudian, di saat Tuan Huarin menyesali perbuatannya yang tak bisa mengontrol kemarahannya, Patua Demonic Master yang duduk bersila di samping tubuhnya menuturkan, "Kau tidak seharusnya memperlakukan orang tua yang terluka seperti itu. Padahal ini terakhir kalinya kau menggunakan teknik Spirit Possession. Aku menginginkan tubuh seorang pemuda yang berbakat. Jadi, aku bisa hidup lebih lama. Tapi, karena nyawaku sudah di ujung tanduk, aku tak bisa pilih-pilih lagi. Meskipun ini tubuh dari seorang babi, aku tetap harus hidup."
Tepat setelah mengatakan itu, Pato Demonic Master itu pun memulai teknik Spirit Possession-nya, di mana ia akan memasukkan Martial Essence yang bernilai 160 tahun sebagai truki dari tangan kirinya dan Culmination dari jiwanya dari tangan kanannya pada tubuh Pahwarin yang akan menjadi tubuh barunya. Sepersenetik kemudian, tubuh Pato Demonic Master itu pun terjatuh ambruk, diikuti Pahwarin yang bangkit menyingkirkan tubuhnya. Namun, baru saja Pato Demonic Master itu merasa senang karena jiwanya berhasil berpindah ke tubuh Tuan Warin. Tiba-tiba saja terjadi pergolakan di dalam tubuhnya, di mana jiwa Tuan Warin yang harusnya tertekan oleh truki dan spiritual powernya masih bisa menekan keberadaan jiwanya. Akan tetapi, meski jiwa Tuan Warin telah berusaha keras untuk melawannya karena keinginan kuatnya yang harus membalaskan dendam kliennya, hal itu tak bisa menandingi kekuatan seorang seniman bela diri kelas atas sekelas Demonic Master yang buat jiwanya semakin terkikis sehingga kesadarannya pun mulai memudar. Sayangnya, meski Pato Demonic Master itu berhasil menekan jiwa Tuan Warin, mantan muridnya yang masih bisa bertahan dari serangannya tadi bisa langsung mengenalinya. Kau berganti tubuh ya? Kau memang hebat, Demonic Master. Berarti memang ada alasannya para manusia Demonic dan 3 Demonic Heaven memanggilmu sebagai Master. Tapi kehidupanmu akan berakhir di sini. Tepat setelah mengatakan itu, mantan muridnya pun melompat menghujamkan pedangnya, sehingga Pato Demonic Master yang tak bisa bereaksi karena teknik Spirit Possession baru saja selesai hanya bisa pasrah dengan hajaman mantan muridnya, di mana bersamaan dengan pedangnya yang menembus tenggorokan, sebuah cahaya kemerahan pun memancar dari tubuhnya yang mana itu mungkin adalah efek samping lain dari teknik Spirit Possession yang mampu membalikan waktu salah satu atau mungkin kedua jiwanya yang tumpang tindih dalam satu tubuh ketika tubuhnya terbunuh. Kemudian, jiwa Tuan Warin yang sebelumnya hampir memudar kini terbangun dengan tubuh yang kepalanya terasa seperti akan pecah. Meski ia tak tahu di mana ia berada, tenggorokannya yang begitu kering membuatnya tanpa pikir panjang meminum semangkuk air di sampingnya. Akan tetapi, minumannya yang terasa begitu pahit seperti obat pun membuatnya tak menghabiskannya. Lalu, di saat Tuan Warin mengelap air yang tersisa di bibirnya, ia dikejutkan oleh tangannya sendiri yang begitu ramping. Hingga seketika itu juga melemparkan mangkuk yang dipegangnya. Apa ini? Apa yang terjadi denganku? Keterkejutannya pun semakin bertambah ketika melihat Yeonhwa yang tampak begitu muda yang berlari ke arahnya setelah mendengar teriakannya. Tuan muda, apa Anda baik-baik saja? Saya baru saja mendengar ada sesuatu yang pecah. Seketika itu juga, Tuan Warin yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya bangkit menghampirinya bertanya, Yeonhwa, kaukah itu? Yeonhwa, kenapa kau jadi bunda begini? Yeonhwa yang merasa aneh dengan tingkahnya pun berkata, Hah? Tuan muda, apa Anda mengalami mimpi buruk lagi? Mendengar hal itu, Tuan Warin yang tak bisa memikirkan alasan masuk akal selain itu pun merasa jika memang benar apa yang dialaminya ini pastilah hanya mimpi. Akan tetapi, rasa sakit yang begitu nyata di kakinya yang menginjak pecahan mangkuk yang dilemparkannya tadi langsung membuatnya menyangkal alasan itu jika apa yang dialaminya ini hanyalah sebuah mimpi. Seketika itu juga, tanpa mempedulikan Yeonhwa yang ingin mengobati kakinya, Tuan Warin yang bisa menebak apa yang terjadi mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan melangkah keluar dari ruangannya. Sehingga ketika ia melihat patung pengganti di halaman kediamannya, ingatan tentang apa yang pernah dilakukannya dengan patung itu pun tergambar jelas di otaknya. Lalu, dengan tubuhnya yang gemetar dan berurai air mata, Tuan Warin bertanya pada Yeonhwa di belakangnya, Yeonhwa, kapan aku menempatkan patung yang aku gunakan untuk tidak bertemu ayah ini? Yeonhwa yang merasa aneh pun memberitahunya jika patungnya itu ditempatkan 5 hari yang lalu. Mendengar hal itu, Warin yang masih merasa ragu pun mencoba menceritahunya sendiri dengan cara menghantamkan kepalanya pada patung tersebut. Tentu saja, tindakannya itu sontak mengejutkan semua orang yang ada di sana.
Akan tetapi, tak seperti sebelumnya, di mana patungnya begitu kokoh, meski Hwarin telah menghantamkan kepalanya beberapa kali. Kali ini, patungnya langsung hancur dengan sekali hantaman kepalanya. Berkat kekuatan demonik Patua, demonik master yang terbawa ke dalam tubuhnya. Lalu, tanpa mempedulikan reaksi orang lain di sana, Hwarin yang kini telah yakin dengan apa yang dialaminya pun berpikir, ini bukan mimpi. Aku tidak tahu kenapa aku kembali ke masa lalu. Dan patung ini ada 3 tahun sebelum hari kehancuran klanku. Kali ini aku bersumpah, aku pasti akan melindungi keluargaku dan klan Tianzong apapun yang terjadi. Klan Tianzong sendiri adalah sesuatu klan bela diri yang terletak di dekat Gunung Tianzong di Henan. Sejak dahulu, memang ada beberapa keluarga yang menamai keluarganya dengan gunung yang ada di dekatnya. Tapi, klan Yong menyatukan mereka semua. Orang-orang Henan menyebutnya dengan klan Yong Tianzong. Mereka yang masih mengingat masa-masa itu sangatlah menyanjung klan Yong Tianzong. Akan tetapi, kemapanan klan Yong Tianzong mulai menurun dan orang-orang tak lagi menyanjungnya. Saat ini, mereka tak lebih dari sekedar klan Tianzong. Kini, di halaman kediaman utama keluarga Tianzong, nampak pemimpin keluarganya, Yong Biang, yang tengah bercengkrama dengan istri keduanya. Sudah 30 tahun berlalu. Aku tak mengerti kenapa kami belum bisa memiliki seorang seniman bela diri expert. Setelah tetua orang Gosang, The Supreme Dragon of Hena, sekarang orang-orang menganggap klan ini sebagai sekedar bayangan dari para pendahulu. Yang menyedihkannya lagi, kita tak bisa menyangkalnya. Mendengar keluhan suaminya, istri keduanya pun menenangkannya dengan berkata, mari kita berharap kalau Hwarin akan sembuh dan memimpin masa depannya lebih baik. Tuan Biang pun menatapnya membalas, kau sangat pengertian padanya, tapi dia mungkin membenciku. Meskipun aku melakukannya dengan berbagai pertimbangan, ternyata ini salah karena terlalu cepat menikah lagi saat hatinya belum bisa menerima kematian ibunya. Istri keduanya yang begitu tulus pun tersenyum menimpali. Kita hanya perlu bersabar. Mungkin dia memang masih butuh waktu. Tuan Biang yang tak bisa menahan kepusingan di kepalanya pun melanjutkan. Kukira kalau ini akan membaik seiring berjalannya waktu. Tapi rasanya seperti ada jurang di antara kami, dan semakin hari malah semakin dalam. Saat aku ingin menemuinya 5 hari lalu, dia menempatkan sebuah patung di taman dan menyuruhku untuk menganggap kalau patung itu adalah dia. Maaf, sepertinya aku terlalu banyak mengeluh. Tepat setelah Pak Biang mengatakan itu, dia dikejutkan oleh Yonhua yang mendatanginya dengan terburu-buru. Kepala keluarga, Tuan Muda Hwarin, dia tiba-tiba melukai dirinya sendiri dan sekarang tak sadarkan diri. Sementara itu, Hwarin sendiri yang nampak terbaring di kasurnya, nampak tengah memimpikan ibundanya. Di mimpinya, kegembiraan Hwarin kecil yang tengah bermain di kolam air terjun ditemani ibundanya seketika berganti menjadi kesedihan tatkala ibundanya terjatuh sakit. Akan tetapi, saat Hwarin kecil menangisi keadaan ibundanya, tiba-tiba saja sosok kepatua Demonic Master muncul di depannya yang buka mulutnya lebar-lebar sembari berkata, hentikan tingasan sialanmu itu, dasar lemah. Bahkan ku makan kepalamu sebagai cemilan. Untungnya, belum sempat patua Demonic Master itu bisa melahapnya. Hwarin segera terbangun dari mimpinya, di mana ia langsung memperhatikan sekitarnya sembari berpikir, tempat ini lebih terasa familiar dan tidak asing. Ini adalah kamarku saat aku muda. Kalau aku masih di sini, berarti aku memang kembali ke masa lalu. Masa lalu saat aku sangat membenci ayahku dan menjauh dari keluarga. Kematian ayah beserta keluarga dan keruntuhan klan. Mungkin aku bisa menghentikan kejadian itu karena sekarang aku sudah tahu masa depan. Namun
Di saat Warren berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada yang aneh dengan tubuhnya yang buatnya segera keluar dari kamarnya hingga mengejutkan para pelayan yang tengah mengebahkannya di luar. Meskipun begitu, Warren sama sekali tak menghiraukan mereka. Karena saat ini tubuhnya terasa begitu panas yang muncul dari dantian bawahnya. Meski rasa panasnya itu secara naluri membuatnya membutuhkan seorang wanita, Warren masih bisa mengontrol tubuhnya dengan baik. Karena di masa ini, seharusnya berjalan saja akan membuatnya kesulitan. Ditambah lagi, Warren bisa mengingatnya dengan jelas jika energi tubuhnya adalah energi yang sama yang ia rasakan dari Pak Tua yang mengambil alih tubuhnya. Sebuah energi yang sangat besar dan terwujud sebagai energi yang saking kuatnya energi itu, Warren pun merasa kalau ia tak melakukan sesuatu dengan energinya, mungkin ia akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan. Dengan begitu, seketika itu juga, Warren yang tak ingin dilahap oleh energinya berlari pergi meninggalkan kediamannya, di mana ia langsung menceburkan dirinya pada kolam air terjun di dekat sana. Lalu, berkat dinginnya air terjun itu, energi panas yang dirasakannya pun mulai menghilang, layaknya api yang padam perlahan oleh air. Namun, baru saja Warren merasa terselamatkan, ia dikejutkan ketika melihat ayahnya yang berlari padanya sembari berteriak, "Warren, apa yang sedang kau lakukan? Aku tahu kau membenciku, tapi sampai harus menceburkan diri di cuaca yang dingin ini. Apa kau benar-benar ingin mati? Bagaimana dengan kepalamu? Apa masih terasa sakit?" Alih-alih langsung menjawabnya, Warren yang merasa terharu pun dengan sikap ayahnya yang benar-benar mengkhawatirkannya, malah terdiam di sana berpikir, "Ayah, aku merindukanmu. Ayah, meski begitu, kalau aku tiba-tiba bersikap sangat menyayanginya, orang-orang pasti akan melihatnya dengan aneh. Untuk sekarang, aku akan mendekatinya dengan perlahan." Akan tetapi, meskipun pikirannya seperti itu, Warren tak mampu mengontrol tubuhnya yang langsung memeluk ayahnya sembari berkata, "Ayah, aku." Sayangnya, Warren sama sekali tak bisa mengungkapkan kebahagiaannya dengan kata-kata, di mana ia begitu bahagia karena bisa kembali ke masa lalu. Bahkan jika ini hanya mimpi, Warren harap ia tak akan pernah bangun dari mimpinya ini. Dan jika ini adalah ilusi, ia harap matanya tak akan pernah terbuka lagi. 3 bulan kemudian, adik tiri Warren yang bernama Yong Ki-jong yang tengah memancing bersamanya berkata, "Hahaha, sepertinya aku yang akan menang taruhannya." Warren yang menertawakannya karena Ki-jong bersikap seperti seseorang yang sudah memancing selama hidupnya berpikir, "Dasar dia ini. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku tak pernah bicara dengan Ki-jong. Tapi, selama 3 bulan terakhir, aku menjadi lebih dekat dengan keluargaku. Dahulu, Ki-jong mengalami penyimpangan di saat mempelajari teknik bela diri rahasia klan. Setelah itu, bisa dibilang kalau aku sudah tak bisa melakukan apapun. Karena hal itu, klan Tianzong kehilangan pengaruhnya dan hanya menjadi sebuah cabang dari klan Yuji. Di saat itu, aku sudah menjadi menantu di Merchant Union Sky Ocean. Aku terlalu sibuk dan terlambat mengetahui kabar dari keluargaku. Aku tak bisa melakukan apapun untuk membantu mereka. Saat Warren berpikir seperti itu, Ki-jong yang merasa khawatir pun bertanya, "Tapi kakak, apa tak apa kalau kakak tak minum obat yang sudah kakak minum selama ini?" Warren yang fokus pada senar pancingnya pun berkata, "Obat-obat itu yang membuatku sangat gemuk." Tentu saja, perkataannya membuat Ki-jong merasa aneh. "Hah? Kapan kakak pernah gemuk?" Seketika itu juga, Warren yang keceplosan pun beralasan, maksudnya mungkin akan membuatku gemuk." Lalu, sembari menunjukkan keranjang hasil pancingan mereka, Ki-jong yang tak terlalu memedulikan hal itu pun berkata, "Omong-omong, aku suka dengan dirimu yang sebelakangan ini. Kau beriku kesempatan dengan taruhan sebagai alasannya. Aku menang kan?" Seketika itu juga, Warren yang tak bisa menerima kekalahannya pun melempar keranjang ikannya. Lalu, sembari membopong tubuh Ki-jong, Warren yang melompat ke dalam sungainya pun berteriak, "Ya, aku tak akan kalah lagi. Lagi pula, aku sudah dapat ikan yang sangat besar di sini."
Tentu saja, Warin bertingkah seperti itu bukan tanpa alasan, di mana ia baru tahu kalau Kijong adalah anak yang sangat ceria, yang buatnya harus minta maaf karena telah memberinya beban yang terlalu berat dahulu. Kemudian, Warin pun menghabiskan waktu dengan melatih tubuhnya. Karena sebelum memulai latihan seni bela diri, ia harus memastikan kalau tubuhnya sudah siap. Terkadang, Warin merasa khawatir kalau energi Pak Tua dan Manik Master itu akan melakukan sesuatu padanya lagi. Tetapi selama ini, energi itu belum menyebabkan masalah untuknya. Meski begitu, karena insiden saat energi itu tiba-tiba keluar, Warin sekarang biasakan diri untuk bermeditasi di bawah air terjun setiap pagi. Di tengah aktivitasnya yang terus berulang setiap harinya, beberapa kali adik tiri bungsunya yang bernama Yeong Solan datang membawakan handuk kering untuknya yang telah selesai bermeditasi. Warin yang merasa tak enak padanya pun berkata, "Seolan, sudah kubilang, kau tak perlu melakukan hal ini kan?" Seolan yang ingin dekat dengannya pun membalas, "Hehe, tapi aku suka kalau sekarang aku adalah teman kakak, boleh kan?" Melihat sikapnya yang begitu polos, Warin yang merasa bersalah pun tentu tak bisa menolaknya. Karena di kehidupan sebelumnya, meski ia tak pernah berbicara dengan Kijong, ia pernah berapa kali berbicara dengan Seolan. Itu pun dengan nada yang kasar, meskipun Seolan berbicara padanya baik-baik. Seolan sendiri selalu aktif dan ramah pada siapapun. Dia juga suka mendatangi acara seperti acara kembang api. Akan tetapi, meski Seolan selalu mengajak Warin untuk pergi ke acara seperti itu, Warin terus menolaknya dengan kasar. 2 kali ajakan, 2 kali juga penolakan. Itu adalah interaksi terakhir Warin kepadanya. Hari itu, setelah Warin menolak ajakannya, saat di tengah jalan menuju festival, Seolan dihabisi oleh seorang yang membuat Tuan Biang melakukan penyelidikan secara langsung. Naasnya, beberapa saat sebelum Tuan Biang melakukannya, dia juga tewas terbunuh. Di masa lalu, Seolan mengajak Warin pergi keluar dengannya 2 kali. Yang pertama adalah saat festival kue bulan hari ini, dan yang kedua adalah 1 tahun setelahnya saat festival Klenyong. Saat festival yang kedua itulah Seolan tewas terbunuh. Kini, Warin yang tak ingin mengulangi kesalahan yang sama pun berkata, "Seolan, bukankah kau bilang kalau festival kue bulan akan berlangsung hari ini?" Seolan yang kegirangan hingga menitikkan air mata pun membalas, "Aku kira kakak sudah lupa. Apa kakak sungguh mau pergi bersamaku?" Warin tersenyum menatapnya menimpali. "Tentu, karena itu, bagaimana kalau kita belanja modal untukmu?" Dengan begitu, Warin yang ingin merubah takdir hidupnya pun berniat untuk tidak akan membiarkan semua kemenangan itu terjadi lagi. Karena apa yang dialaminya ini adalah kesempatan lain yang sangat berharga dari hidupnya. Dan untuk melakukan itu, ia harus menjadi lebih kuat, sampai cukup kuat untuk melindungi keluarganya dan mengembalikan kemapanan klan ini. Beberapa hari kemudian, jika di masa lalu, saat ini Warin harusnya berbaring di tempat tidur sambil meminum obat-obatan herbal dan menghabiskan waktu dengan membaca buku, mengeksplorasi dirinya dari dunia luar. Tapi sekarang semuanya sudah berubah, di mana Warin berlatih bersama pasukan keluarganya. Ironisnya, semua ini terjadi berkat energi yang ia dapat dari Pak Tua dan Manik Master itu. Meskipun begitu, Warin jadi tak sabar, ia ingin segera menguji perubahan tubuh dan ototnya itu. Namun, di saat Warin menikmati momen latihannya, tiba-tiba saja Pak Biang datang menghampirinya sembari berkata, "Warin, kau benar-benar sudah berubah. Aku hampir tak bisa mengenalimu loh. Anakku sudah tumbuh besar sekarang ya." Warin yang merasa malu dengan tingkahnya pun membalas, "Ayah, murid lain sedang melihat kita loh. Ini malu kan?" Tuan Biang yang begitu bahagia dengan perubahan putranya menimpali. "Memangnya kenapa kalau mereka lihat, Warin, daripada hanya mengikuti latihan fisik seperti ini, bagaimana kalau mempelajari seni bela diri keluarga secara resmi saja?" Warin yang memang berniat untuk melakukannya pun mengiyakannya.
Sehingga Tuan Biang yang semakin senang pun menuturkan, "Oh, benarkah? Kalau begitu, ayah akan mencarikan instruktur untukmu secepatnya." Mendengar hal itu, Huarin yang sudah punya rencana sendiri berkata, Itu, ayah. Sebenarnya, aku sudah memikirkan hal itu." Tuan Biang yang penasaran bertanya, "Hah? Siapa?" Namun, belum sempat Huarin bisa menjawabnya, adik tiri bungsunya, Seolan, tiba-tiba saja datang memeluknya, yang tentu saja membuat Tuan Biang tersenyum berkomentar, bocah ini sekarang sudah tak ingat lagi dengan ayahnya ya, dan hanya melihat ke arah kakaknya saja ya." Seolan yang begitu gembira pun berkata, "Ini baju yang dipilihkan kakak untukku, ayah. Gimana? Bagus kan? Ayah tahu kalau aku suka ini kan?" Tuan Biang pun tersenyum membalas, "Kok bisa saja? Ayah sampai tak bisa mengatakan apa-apa loh melihat keakraban mereka berdua yang begitu hangat." Huarin yang ikut merasa senang berpikir, perubahan-perubahan seperti ini saja masih belum bisa melindungi apapun. Aku harus meningkatkan kekuatanku untuk bisa melindungi mereka semua. Dengan kata lain, aku harus belajar seni bela diri. Dengan pikiran seperti itu, Huarin pun berpamitan dari sana, di mana ia segera menemui seorang yang ingin ia jadikan sebagai gurunya. Seorang itu ternyata adalah seorang perempuan yang bernama Mo Biong, Sang Dragon Flower Sword, di mana karena Huarin mengunjunginya, Master Mo pun terpaksa menghentikan latihannya dan bertanya, "Apa yang membawamu ke tempat seperti ini, Tuan Mudayong?" Huarin pun mendekat dengan sopan berkata, "Sudah lama tak bertemu. Sebenarnya, aku ingin meminta tolong sesuatu." Alih-alih langsung menjawabnya, Master Mo yang merasa aneh pun terdiam berpikir, Aku dengar kalau dia sudah bersembuh dan tampaknya memang benar. Tapi aku belum pernah berbicara banyak dengannya sebelumnya. Dan sekarang dia tiba-tiba mau minta tolong padaku." Dengan pikiran seperti itu, Master Mo pun bertanya pada Huarin, pertolongan seperti apa yang harus ia lakukan. Seketika itu juga, Huarin pun dengan hormat berkata, "Aku ingin mempelajari ilmu pedang dari Sang Dragon Flower Sword. Tolong terima aku jadi muridmu." Tentu saja, apa yang dikatakannya sontak mengejutkan Master Mo, karena beberapa bulan yang lalu ia memang mendengar rumor kalau tuan muda Huarin sudah berubah. Meskipun kalau dilihat lagi, Huarin memang berubah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi dari pandangannya, apakah seorang bisa berubah drastis hanya dalam waktu semalam? Meski ada banyak orang yang memiliki hidup cerah, walaupun memiliki masalah keluarga, tuan muda Huarin malah membangun tembok untuk menutup dunia dan memutus hubungan dengan keluarganya sendiri, yang menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyesali atas kegagalannya sendiri. Lalu, dengan mempertimbangkan semua hal itu, Master Mo pun dengan tegas menolaknya, yang tentu mengejutkan Huarin hingga bertanya, "Bolehkah aku tahu kenapa?" Master Mo yang tak bisa mengatakan alasan yang sebenarnya pun, di mana ia tak percaya jika seorang bisa berubah semudah itu, menuturkan, "Seni bela diri kerasnya klan Tianzong kita ini sudah membuatku sibuk untuk meneliti stagnasinya." Melihat reaksi yang seperti itu, Huarin yang sudah menduga penolakannya pun berpikir, "Seperti yang aku duga, saat ini aku masih dipandang sebagai seorang pecundang yang menyedihkan. Di kehidupanku sebelumnya, Master Mo jarang mengikuti aktivitas di luar klan. Karena itu, tak banyak orang yang mengetahui tentang pengasuhan seni bela dirinya. Meski begitu, dia juga tak mencoba untuk menyembunyikannya. Tapi, aku sudah mengetahui hal itu. Tingkat kedalaman pemahaman penguasaan Master Mo itu tak bisa dibandingkan dengan siapapun di dalam klan." Dengan pikiran seperti itu, Huarin pun berlutut di sana, yang membuat Master Mo yang tak menduganya segera berbalik meneriakinya, "Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana mungkin seorang putra tertua dari keluarga sampai berlutut hanya karena masalah kecil seperti itu?" Dengan wajah seriusnya, Huarin pun menegaskan, "Tidak, bagiku ini bukanlah masalah kecil." Tentu saja, Huarin bertingkah seperti itu bukan tanpa alasan, karena Master Mo adalah pendekar yang paling bersemangat saat perang melawan sekte Debi. Karena itu, dia mendapatkan julukan Dragon Blood Flower, bukan hanya karena dia seorang wanita, tetapi
karena dia terus melanjutkan membangun kembali klan Tianzong tanpa mengenal lelah. Namun, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba saja ia mengalami kematian yang misterius. Kemudian, Huarien yang telah menganggap Master Mo telah mengorbankan nyawanya untuk keluarga tentu tak bisa membiarkan Master Mo mati begitu saja. Entah itu untuk Master Mo sendiri ataupun klan Tianzongnya. Tentu saja, tindakan Huarien yang seperti itu mulai merubah pandangan Master Mo terhadapnya, di mana benih-benih keraguan yang mulai tumbuh menimbulkan sebuah pertanyaan di benak Master Mo. Apakah Huarien memang benar-benar sudah berubah? Hal itu pun membuat Master Mo berkata, "Baiklah, aku terima. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu bisa menang duel melawanku, aku akan menerimamu sebagai muridku dan mengajarimu seni bela diri." Mendengar syaratnya, Huarien yang merasa jika sangat terlalu sulit karena perbedaan kekuatannya pun tentu meminta keringanan. Hingga Master Mo pun menambahkan, "Cukup sekali saja. Kalau pedangmu bisa menyentuh tubuhku, itu sudah dihitung sebagai kemenanganmu. Selain itu, dalam duelnya, aku tak akan menggunakan energi internalku ataupun seni bela diri klan Tianzong. Bagaimana? Apa kamu menerimanya?" Dengan begitu, Huarien yang sudah berlatih secara konsisten sejak ia kembali ke masa lalu pun langsung menyanggupinya. Sayangnya, latihannya selama ini masih belum cukup untuk bisa mengalahkan ataupun menangkan duelnya, di mana Huarien bukan hanya tak bisa mencapai ujung jarinya sebelum dikalahkan semudah itu. Namun, meski Master Mo telah memutuskan jika ialah pemenang duelnya, Huarien yang tak ingin menyerah begitu saja kembali bangkit menerjangnya sembari berteriak, "Ini masih belum berakhir." Meski awalnya tindakan Huarien yang tak mau menyerah tak berarti apa-apa di mata Master Mo, pandangannya pada Huarien langsung berubah tatkala Huarien mengeluarkan energi miliknya. Karena energi itu bukanlah dari seni bela diri klan Tianzong. Master Mo yang terkejut pun langsung bersiap dengan pedangnya sembari berteriak, "Tuan Muda, ayo, hentikan itu." Tentu saja, Huarien sama sekali tak mendengarkannya dan langsung menerjang ke arahnya. Lalu, meski Master Mo masih bisa menangkisnya tanpa harus mengeluarkan pedangnya, serangan lanjutan Huarien yang begitu cepat mampu menyudutkannya pada dinding di belakangnya. Ditambah lagi, serangan Huarien yang semakin kuat membuat Master Mo mau tak mau harus menyerang balik. Namun, baru saja Master Mo menarik pedangnya untuk menggunakan teknik Flying Dragon Emperor Sword First Form. Ia dikejutkan dengan tindakan Huarien yang menghentikan serangannya ketika pedangnya telah menyentuh pundaknya. Aku mengenaimu, Dragon Flower Sword, maksudku, Master Mo." Tepat setelah mengatakan itu, Huarien pun terjatuh pingsan di sana. Hingga Master Mo yang bisa melihat efek serangannya yang mampu menghancurkan dinding di belakangnya pun berpikir, "Ini apa sebenarnya ini?" Beberapa hari kemudian, sesuai kesepakatan awalnya, Master Mo pun menerima Huarien menjadi muridnya. Di mana kini, Master Mo yang mengamati latihan Huarien pun berpikir, apa seni bela diri yang Tuan Muda memang sebagus ini? Hanya dalam beberapa hari saja, dia sudah menguasai form dari Flying Dragon Emperor Sword dan Azure Bamboo Sword. Dia terlihat tak cocok dengan seni bela diri. Jadi bagaimana dia melakukannya? Di saat Master Mo berpikir seperti itu, Huarien yang telah selesai dengan latihannya pun mendekatnya bertanya, "Bagaimana menurut Anda, Master?" Master Mo pun menatapnya berkata, "Walaupun kau belum menyerap esensinya, tapi kau sudah menggunakan kedua teknik pedang itu dengan lancar. Kalau melihat dari waktu kau belajar, ini cukup mengesankan." Mendengar hal itu, Huarien yang merasa malu pun berkata, "Master bisa saja ya melihat tingkahnya yang seperti itu, yang begitu berbeda dengan penampilannya ketika menggunakan energi di sebelumnya." Master Mo yang merasa aneh pun membalas, "Tingkat pembelajaran seni bela dirimu sangat cepat. Belum lama ini, kesehatanmu sedang buruk. Jadi, ini sangat sulit dipercaya. Kalau kamu dulunya adalah orang yang sakit-sakitan, sungguh sulit dipercaya energi merah itu. Namun,
Belum sempat Master Mo menyelesaikan kalimatnya, Warren yang bisa menebak kemana arahnya langsung saja menyelanya. Apa Anda membicarakan itu lagi? Bukankah aku sudah mengatakannya? Karena aku terkena banyak pukulan dari pedang Master, jadi aku tak mengingat apapun. Tidak ada orang yang akan memperlakukan putra tertua keluarga ini, kecuali Nona Dragonflower Sword. Master Mo yang tak ingin memaksanya pun pergi dari sana sembari melanjutkan. Ya, karena kau tak mau menjelaskannya, aku tidak akan tanya lebih jauh lagi. Tapi, sebagai pengikut klan di Tianzong, ini juga menjadi tanggung jawabku untuk mengawasi setiap pergerakanmu mulai dari sekarang. Warren yang tak bisa berbuat banyak pun berkata, itu terdengar sedikit menakutkan bukan? Malam harinya, Warren yang tengah membaca buku manual seni bela diri keluarganya pun berpikir. Setelah menggunakan teknik Flying Dragon Emperor Sword dan Azure Bamboo Sword, aku bisa merasakannya. Ini masuk akal. Karena seni bela diri klan Tianzong itu awalnya berasal dari seni demonik. Dahulu kala, sang pendiri klan Tianzong adalah seorang pendekar berjiwa kesatria yang menetap di Henan. Dan dia mempelajari dua seni demonik di seorang tetua dari sekte Hajen Sacred, yang mana itu bukanlah bagian dari faksi ortodok maupun demonik. Walaupun dia mempelajari seni demonik, sebagai seorang pendekar yang berjiwa kesatria, dia menghabiskan waktu memodifikasi teknik yang dia terima, lalu membuat ulang tekniknya menjadi Flying Dragon Emperor Sword dan Azure Bamboo Sword. Dalam prosesnya, kekuatan kedua teknik ini mengalami penurunan kekuatan yang cukup besar. Tapi meski begitu, seorang ahli pedang terbaik dari Henan pun terlahir. Akan tetapi, hanya sampai itu saja batasnya. Karena seni demonik yang digunakan dengan cara pikir ortodok sudah sewajarnya menghasilkan seni bela diri yang tidak sempurna. Walaupun mencapai tingkatan pinnacle bisa dilakukan, tetapi mencapai tingkat ascendant itu hal yang mustahil. Hingga sang pendiri pun menyimpan asal mula seni bela diri ini sebagai rahasia klan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kebenaran pun mulai terungkap dan membawa klan menuju kehancuran. Akan tetapi, ada cara untuk menyempurnakan seni bela diri yang belum sempurna ini. Dan aku memilikinya karena aku sudah mengalami masa depan dan kembali ke masa lalu. Hanya aku yang bisa melakukannya. Keesokan paginya, Warren pun menemui ayah dan ibu tirinya menuturkan, aku berencana untuk mengunjungi keluarga Zhuge. Ayah, Tuan Biang yang merasa aneh pun bertanya, kenapa keluarga Zhuge? Warren pun menjelaskan, karena aku sudah mendapatkan kuburanku kembali melalui belajar seni bela diri. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk mengunjungi mereka sebagai tunangan keluarga Zhuge. Mendengar penjelasannya, Tuan Biang pun berkata, waktu memang sudah berlalu. Bahkan sebelum kau lahir, kami sudah mengatur perjodohanmu dengan keluarga Zhuge. Kalau tidak salah, nama putri Yugyeol itu Zhuge Chungyong. Itu benar. Juga Yugyeol adalah teman dekatku. Dia pasti akan senang bertemu denganmu. Warren, rumornya mengatakan kalau dia memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Kapan rencana kau mau berangkat? Istri keduanya yang merasa khawatir dengan kesehatan Warren pun membalas, suamiku, ini masih belum lama sejak Warren sembuh dari penyakitnya. Aku rasa lebih baik untuk menunggu sebentar lagi sebelum mengirimnya. Tuan Biang pun meyakinkannya dengan menimpali. Warren sekarang sudah besar. Dia harus berpergian dan mencari teman. Aku juga kenal Yugyeol di umur seperti dia sekarang. Mendengar hal itu, istri keduanya yang tak bisa menahannya pun menuturkan, baiklah, aku akan ikut saja setuju. Tapi karena ini akan menjadi perjalanan yang panjang, kamu harus tetap berhati-hati di jalan. Maksudku, mungkin akan butuh waktu lebih dari sebulan. Jadi, dia akan butuh pengawal yang kuat. Beberapa saat kemudian, meski Master Mo nampak begitu kesal karena ia ditugaskan untuk mengawalnya, Warren yang tak menyadarinya malah bertanya, Master Mo, omong-omong, siapakah dua orang di samping Anda ini? Sayangnya, Master Mo yang merasa kesal sama sekali tak menjawabnya. Ditambah lagi, kedua orang itu tiba-tiba saja memeriksa tubuhnya sembari berkata, oh, tidak begitu besar tapi keras. Apa memang benar kalau Tuan muda belajar seni bela diri?
dia memang terlihat berbeda dari sebelumnya. Meski awalnya Hwarin merasa aneh, ia yang segera mengenali kedua pria itu pun membalas. Jadi, kalian Twin Sword Demons, aku nantikan kerjasama dengan kalian. Mendengar salamnya, Twin Sword Demons, Jongwook dan Namwook menimpali. Hahaha, santai saja tuan muda. Nona Dragon Flower Sword dan kami pasti akan melindungi Anda dengan baik. Tubuh tuan muda masih bisa bertambah lebih besar lagi kan? Hwarin yang merasa jika ayahnya pasti sangat mengkhawatirkannya karena sampai menugaskan Twin Sword Demon yang penampilannya memang kasar, tetapi merupakan pendekar terkenal yang sampai mendapat julukan pun berkata, "Tapi aku yang akan mengatur perjalanannya. Jadi kuharap kalian mau mengikutinya tanpa komplain ya." Jongwook yang merasa aneh pun bertanya, "Apa kami terlihat mau menolaknya tuan muda?" Hwarin yang tidak bisa menyangkalnya membalas, "Baiklah, kalau begitu kita berangkat." Sesaat kemudian, setelah bersiap-siap sebentar, Seolan yang tak bisa menahan air matanya ketika mendengar kepergian Hwarin pun bertanya, "Kakak, apa kakak memang harus pergi?" Melihat sikapnya yang seperti itu, Hwarin pun mengelus kepalanya berkata, "Maaf ya, Seolan. Kakak janji akan menemanimu kemanapun saat festival nanti. Lalu Kijong, saat aku pergi, tolong jaga Seol dan keluarga ya." Kijong yang merasa aneh, apa Hwarin memang selalu mengesankan ini membalas, "Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi mereka dengan nyawaku." Mendengar jawabannya, Hwarin pun bisa meninggalkan mereka dengan lega. Baiklah, ayah, ibu, anakmu ini izin mau pergi dulu." Namun, beberapa langkah kudanya berjalan. Tiba-tiba saja, Yonhwa yang ingin ikut bersamanya muncul berteriak menghentikannya. Hingga Hwarin yang berbalik untuk melihatnya pun sempat teringat dengan suatu momen kelam di kehidupan sebelumnya. Saat dimana ia meninggalkan keluarganya untuk menikah, Yonhwa juga tiba-tiba muncul menghentikannya dan memintanya agar membawanya pergi bersamanya. Kini, meski awalnya Hwarin ingin mempertimbangkan hal itu, Jongwook segera meyakinkannya jika seorang pelayan hanya akan menjadi beban bagi mereka. Dengan begitu, setelah terdiam sebentar untuk mempertimbangkannya, Hwarin pun segera turun dari kudanya untuk menemuinya. Tentu saja, hal itu membuat Yonhwa ketakutan karena mengira akan dimarahi. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya malah membuat mereka semua terkejut, di mana Hwarin tiba-tiba saja memeluknya sembari berkata, "Yonhwa, kau memang selalu ada di dekatku. Aku sangat bersyukur atas kebaikanmu itu. Tapi, jalan yang akan kami tempuh ini cukup jauh dan mungkin bisa membahayakan. Aku tidak bisa membawamu dalam perjalanan ini. Aku tak mau membuatmu berada dalam bahaya, karena kau adalah bagian penting dari keluargaku. Tolong tunggu saja sebentar bersama ayah, ibu, Kijong dan Seolan. Kau bisa kan?" Mendengar perkataannya, Yonhwa yang merasa begitu dihargai pun tentu tak bisa menyanggahnya, di mana ia mengiyakannya dengan tangisan di wajahnya. Dengan begitu, bersamaan dengan Yonhwa yang kembali ke kediamannya, Hwarin pun memacu kudanya sembari berpikir, "Saat aku kembali ke klan Tianzong, banyak hal yang akan berubah. Aku akan melindungi keluargaku dan mencegah kehancuran dari klanku. Perjalanan ini dimulai dengan menyempurnakan seni bela diri dari klanku. Maafkan aku, ayah. Tapi keluarga Zuge itu hanya untuk alasan. Gunung Yongjung, yang dimana tempat keluarga Zuge tinggal, tak jauh dari Gunung Wuda, dan cara menyempurnakan seni bela diri yang sempurna dari klanku ini berada di Gunung Wuda, yang mana artinya kami akan pergi ke Gunung Wuda." Dengan begitu, perjalanan Hwarin yang ingin merubah takdir keluarganya pun dimulai.